yang dikatakan oleh Kepala Pusat 4 BPSDM Kemendagri bahwa ternyata skill bahasa Inggris itu adalah skill yang harus dipunyai oleh setiap ASN. Maka untuk hari ini kita telah kedatangan narasumber. Beliau adalah Widya Suara Muda di BPSDM Kemendagri. Telah hadir bersama-sama dengan kita Bapak Comsah Putra AMD, Eskom MM. Hari ini beliau akan berbagi pengetahuan dan pemahaman kepada kita mengenai cara mudah berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Sedikit informasi mungkin tentang beliau. Beliau ini adalah praktisi dan juga pengajar yang sangat aktif di lingkungan eksternal maupun di internal Kementerian Dalam Negeri. Beliau adalah praktisi dan juga pengajar dan juga pernah juga punya sepak terjang yang luas sebagai juri maupun license officer dan juga interpreter. Yang terbaru kabar dari beliau baru saja menerbitkan buku dengan judul yang sama dengan tema kita hari ini, yaitu Cara Mudah Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris. Nah, buku tersebut teman-teman sudah terbit. Jadi teman-teman apabila ingin memiliki buku tersebut bisa dibeli melalui marketplace kesayangan teman-teman seperti Shopee maupun Tokopedia. Jadi sesuai tema kita hari ini, itu cara mudah berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Izinkan saya untuk memandu acara ini secara bilingual, jadi campur-campur, sedikit pakai bahasa Indonesia dan juga sedikit pakai bahasa Inggris. Sama seperti teman-teman peserta juga, saya masih belajar, jadi kita sama-sama belajar dengan Pak Putra. Baiklah, kita mulai. Good morning Pak Putra. Good morning, Miss Fitri. How are you? I'm great. How about you? Good, I'm good. Okay, Mr. Putra, welcome to Jumat Pagi, Jumpa Belajar ASN Kemendagri. Thank you for joining us. It's very wonderful to have you here virtually. Without further ado, the time is yours, Pak Putra. Okay, thank you very much, Miss Fitri, for the opportunity that has given to me. Good morning, everyone, ladies and gentlemen. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu sekalian, sahabat milenial. Seperti yang disampaikan oleh Miss Fitri tadi sebelumnya, sesuai dengan judul kita pada pagi hari yang luar biasa ini, cara mudah berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Tentu saya akan menyampaikan bilingual, half in English and half in bahasa. Jadi kita santai saja, relax saja, sesuai dengan judulnya. Cara mudah begitu Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana membuat bahasa Inggris ini menjadi mudah untuk dipelajari dan digunakan. Baiklah, izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu sekalian. Oke, baiklah Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita pada pagi hari yang cerah ini, the easy way to communicate in English. Jadi adalah cara mudah begitu ya. Karena memang selama ini bahasa Inggris dianggap sebagai momok gitu, yang suatu hal yang sangat menyulitkan dalam kita komunikasi dalam bahasa Inggris. Baiklah Bapak Ibu, sebagai orang timur, izinkanlah saya untuk membacakan beberapa bait pantun.
Pohon randu banyak durinya, tangan bermain, kaki melangkah. Sambut pagi dengan gembira, semoga kita mendapat berkah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, segera kita masuk ke materi kita. Oke. Tentu pertanyaan Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana sih Pak? So how about the tips and tricks? Ya, cara mudahnya dalam kita berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Pertama adalah set yourself small goals. Jadi tetapkan dulu Bapak Ibu sekalian, sahabat milenial, tujuan jangka pendeknya. Karena kita tahu ada 4 kemampuan dasar dalam berbahasa Inggris. Pertama adalah speaking, kedua adalah listening, ketiga adalah reading, dan keempat adalah writing. Nah, tentu keempat hal ini tidak mungkin kita pelajari dalam waktu yang singkat. Nah, oleh karena itu kita harus fokus dulu Bapak Ibu sekalian. Misalnya satu adalah kita mau fokus di speakingnya. Jadi kita punya target dalam 1 bulan misalnya, setiap hari kita coba untuk berlatih kemampuan speaking kita. Ya, jadi tetapkan misalnya speaking saja dulu 1 bulan pertama. Baru 1 bulan kedua untuk readingnya, kemudian ketiga itu adalah listening, dan keempat adalah writing. Jadi tetapkan dulu, set yourself small goals-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua adalah create a study schedule. Jadi buat jadwalnya ya Bapak Ibu. Jadi nggak bisa kita sembarangan begitu ya. Jadi harus tetapkan apakah Bapak Ibu waktunya bisa misalnya 1 minggu 1 kali, once a week, atau setiap hari, every day, ya mungkin 5 minutes a day, itu paling baik sebenarnya, atau seminggu 2 kali. Jadi itu tergantung Bapak Ibu ya, bagaimana Bapak Ibu menyesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Begitu. Yang ketiga, number 3, practice a little bit every day. Nah, memang yang terbaik Bapak Ibu sekalian adalah jangan kita belajar 2 jam tapi cuma sebulan sekali. Kurang efektif. Jadi lebih baik Bapak Ibu setiap hari belajarnya, tapi mungkin cuma 5 menit atau 10 menit ya, tetapi setiap hari. Itu yang paling bagus sebenarnya. It's the best ya. It's the best way. 5 minutes or 10 minutes a day, but it's every day. Ya, jadi sustainable. Berkelanjutan terus-menerus Ibu Bapak Ibu sekalian pelajari seperti itu. Yang keempat, discover what type of learner you are. Ya, apakah Bapak Ibu itu auditory, visual, or tactile. Jadi kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa setiap orang itu punya kepribadian yang berbeda-beda. Ada orang yang memang ekstrovert seperti itu. Ada yang introvert ya. Ada yang maunya langsung praktek di misalnya ke Singapura gitu, langsung ngomong gitu. Ada yang bisa begitu ya. Ada yang hanya dengan mendengarkan begitu. Ada dengan yang cara memperhatikan. Beda-beda. Setiap orang punya karakternya masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian tidak bisa menyamakan ya the style of the learning ya, you are with others dengan yang lain. Tentu Bapak Ibu harus punya tahu gaya sendiri, gaya seperti apa yang paling cocok ya, yang suitable for you, seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 5 Bapak Ibu, turn on music in English. Nah ini menurut pengalaman saya, memang kurang lebih 25 years I have been teaching English. Itu musik dengan cara bernyanyi itu yang memang masih paling efektif gitu. Karena apa? Dengan bernyanyi kita menjadi gembira ya, kita feel fun gitu. Itu paling penting. Nomor 1 adalah kita merasa senang, fun. Nah, kemudian juga lagu ini bisa dimanapun, whenever and wherever we are. Misalnya Bapak Ibu di kendaraan begitu, pakai headphone gitu, bisa terus mendengarkan dan bernyanyi. Artinya ketika Bapak Ibu bernyanyi itu kemampuan speaking Bapak Ibu dilatih kan? Ya, begitu satu.
Kedua, listeningnya juga dilatih. Kenapa? Bapak Ibu juga mendengarkan in the same time. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu juga merasa senang gitu ya, gembira begitu. Nah, itu yang paling penting ya, merasa gembira itu. Dan hal-hal itulah yang bisa mempermudah dan mempercepat Bapak Ibu dalam mempelajari bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, nomor 6, number 6, watch movies with English dialog. Jadi dengan teksnya gitu ya, subtitlenya. Jadi nonton film nih Bapak Ibu, ya itu juga fun ya, juga menarik ya tentu. Tapi memang kendalanya kalau nonton film ini kadang kita terlalu fokus ke ceritanya. Actually that we want to practice our speaking, our listening, ya, our reading skills gitu. Tapi jangan sampai kita juga terjebak untuk terlalu fokus ke ceritanya, tapi untuk kita coba melatih kemampuan speaking kita. Nah, dan yang terakhir, yang nomor 7, number 7, track your progress. Nah, ini tentu kita setelah kita belajar speaking, gitu ya, listening, reading, dan writing, harus terpantau gitu Bapak Ibu, ya, evaluasinya, harus recordnya, track recordnya, artinya perkembangan pembelajaran kita itu harus ter-record dengan baik. Tentu yang paling ideal kalau kita misalnya punya guru, ya. Seperti itu. Tapi tanpa guru pun kita bisa, ya. Tentu kita harus punya sistem, kita bisa mengecek, artinya mengukur sejauh mana ya kemajuan pembelajaran kita, ya, terutama dalam speaking skill kita. Ini yang utama kan dalam berbahasa itu adalah kemampuan berbicara kita yang harus selalu kita latih dan kita asah seperti itu. Baik, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian boleh di capture ya. Usable links. Jadi ini links yang bisa Ibu pelajari, Bapak Ibu sekalian pelajari, sahabat milenial sekalian pelajari dengan cara mandiri tentu. You can learn by yourself. Ya, ini bisa di capture untuk linksnya di learningenglishvonews.com, kemudian juga di bbc.co.uk learning English itu yang dengan website. Kemudian juga ada yang menggunakan YouTube, yaitu juga Sacha Stevenson. Ini lebih ke aplikatif ya, dan juga menyenangkan cara belajarnya. Kemudian juga ada kemampuan dengan reading practice, itu bisa juga buka di YouTube. Kemudian ada website juga yang bagus, itu 2 hours of English conversation practice, improve speaking skills, ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Banyak lagi yang lain, website lainnya yang Bapak Ibu juga bisa gunakan seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, pada hari ini, pagi ini nanti kita akan coba langsung praktek ya Bapak Ibu ya. Kita akan coba bernyanyi bersama-sama biar suasana nanti juga menjadi menyenangkan, dan kita akan mencoba secara langsung. Gimana sih Pak sebenarnya gitu Mr. Putra, kita belajar yang seru, yang exciting itu seperti apa? Nanti kita akan coba bersama-sama bernyanyi gitu. Dengan mungkin judulnya kita akan pakai apa? Kita akan nyanyi lagu yang agak gembira ya, At My Worst gitu. Nah, setelah kita bernyanyi ya seperti kita misalnya di karaoke begitu, tapi tentu harus diukur gitu Bapak Ibu sekalian, sahabat milenial. Ya, sahabat milenial. Tidak bisa kita hanya happy-happy, senang-senang terus tidak terukur. Nah, dengan menggunakan Quizzes kita akan mengukur kemampuan kita dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Ya, speaking tentu dengan kita bernyanyi. Kedua, listening tentu kita akan mendengarkan. Reading nanti kita coba dengan YouTube yang ada teksnya. Di situ juga kita akan melatih reading skill kita. Yang terakhir adalah writing skill. Nah, ini yang akan kita coba menggunakan alat bantu Quizzes, ya. Nah, Quizzes ini sangat fleksibel, Bapak Ibu sekalian, sahabat milenial. Ini bisa digunakan di ruangan, bisa di rumah, ya, bisa di kafe, bisa di mobil, bisa di mana saja, ya, di taman, di mana, ya. Sesempatnya sahabat milenial punya waktu, ini bisa digunakan untuk mengukur. Ini sebenarnya alat ukur ya, seperti tes ujian begitu, tapi dia fun ya, ujian tapi menyenangkan ya, seperti games. Jadi ujian dalam bentuk games. Nanti kita akan coba bersama-sama ya
Dan nanti untuk yang juara, saya sudah persiapkan hadiahnya, akan mendapatkan buku saya yang terbaru. Ini kelihatan ya? Ya, buku saya yang terbaru, Cara Mudah Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris. Ini akan saya berikan kepada yang juara 1, 2, dan 3 ya. Jadi nanti juga ada rewardnya Bapak Ibu sekalian, jadi kita bisa lebih bersemangat seperti itu. Baik, kita lanjut next. Nah, bisa juga tadi saya sudah singgung sebelumnya dengan film ya, sahabat milenial Bapak Ibu sekalian. Film apa? Film yang menarik. Ini ada Friends, bisa nanti Bapak Ibu akses di YouTube ya. Memang khusus buat pembelajaran. Jadi ada subtitlenya, kemudian ada stressing untuk vocabulary tertentunya, terus bagaimana kontekstual penggunaan kata dan kalimat tertentu itu akan di-demonstrate in this film. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut. Nah, so and then you will ask, okay sir, so if I'm fluently in English, so what is the benefit of English? Kalau saya sudah bisa bahasa Inggris, sudah pinter nih, terus benefitnya apa? Gitu kan? What is the benefit of English? Nah, sahabat milenial sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan kesempatan scholarship, ya, beasiswa. Alhamdulillah, saya sendiri sudah mendapatkan 2 kali kesempatan ke Jepang, ya. Pertama di tahun 2014, beasiswa dari Bappenas, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian 2019 saya juga mendapatkan kesempatan kedua untuk bisa mendapatkan beasiswa ke Jepang. Jadi 2 kali. Oleh karena itu juga saya mengencourage Bapak Ibu sekalian untuk bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik, sehingga Bapak Ibu juga you can get the opportunity to continue your education, ya. Dan bahkan moderator kita ini Miss Fitri juga sudah mendapatkan 2 kali beasiswa ke Amerika dan ke New Zealand, ya, ke Amerika dan New Zealand. Jadi betul-betul kita memberikan contoh, ya, tidak saja cuma memberikan teori, tapi contoh bahwa ternyata betul with English skill, ya, we can upgrade our skill and our knowledge. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini ketika saya mendapatkan kesempatan research, ya, di International University of Japan di Jepang, Bapak Ibu, di tahun 2014. Next, ya ini sertifikatnya. Nah, ini yang kali kedua, ya, the second time I got the scholarship for human resources development training in Japan. Ini sama juga masih dari Bappenas, beasiswanya, scholarship-nya. Nah, ini juga Bapak Ibu juga bertanya, selain itu apa lagi? So what's next? Gitu kan? Nah, dengan bahasa Inggris kita juga bisa menjadi penerjemah, Bapak Ibu, interpreter. Ini ketika saya menjadi interpreter for the meeting between Vice Governor of Bangka Belitung and Vice Prime Minister of Uzbekistan. Ini kebetulan Bapak Abdul Fattah yang juga mantan Kepala Biro Pegawaian Kemendagri dan juga Kepala Biro Otda, ya, waktu itu pernah beliau. Seperti itu. Kemudian next. Nah, ini juga alhamdulillah saya diberi kepercayaan untuk memberikan English training for Eselon 2 di West Java, di Jawa Barat, se-Jawa Barat. Ini Eselon 2 se-Jawa Barat. Nah, juga saya pernah memberikan TOEFL course, ya, di PIN 3, waktu itu masih PIN 3 PKA, ya, sekarang namanya, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kebetulan juga ada native speaker, volunteers from United States yang bersedia juga meluangkan waktunya untuk sharing, berbagi dengan kita, seperti itu. Lanjut, ya, ini ketika saya juga menjadi dosen, lecturer di Bangka Belitung University. Saya mengajar, I teach actually management and English for tourism, English for business, juga kewirausahaan, ya, entrepreneurship, dan yang lain-lain. Nah, bisa juga Bapak Ibu menjadi juri, gitu ya, juri of pageant competition, karena biasanya usually in the pageant competition, of course the participants should be fluently in English because the participant will be the ambassador, you know, the ambassador of their, for example, this from Bangka Belitung, ya, grand final Bujang Dayang, itu Abang None lah kalau Jakarta istilahnya seperti itu.
Next, nah bisa juga sebagai guide, ya. Banyak, apalagi sekarang kita tahu tourism itu sangat berkembang, develop. Of course, there is a big opportunity for you actually become a guide. Nah ini nanti contoh-contoh Bapak Ibu sekalian untuk conversation-nya kita akan praktek juga ya langsung. Jadi saya tidak akan banyak berteori ya, tapi kita akan langsung nanti praktek dengan cara yang menyenangkan tentu, dengan lagu nanti, kemudian juga langsung masuk ke Bapak Ibu diberi kesempatan ya untuk langsung berlatih nanti ya, seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya lagi, arrive at the airport, nanti kita akan coba. Ini calling the group, ini farewell with group. Nah, selain itu juga Bapak Ibu bisa menjadi liaison officer. Kita tahu di daerah maupun di Kementerian Dalam Negeri kalau misalnya ada event-event internasional, setiap komponen kan harus mengirimkan staffnya untuk sebagai liaison officer. Jadi juga perlu, is very important for us, especially as a civil servant, to communicate in English fluently, ya, to become a liaison officer. Ini juga menjadi salah satu tupoksi kita sebagai seorang PNS untuk bisa menjadi liaison officer tentu dengan menguasai bahasa Inggris yang baik. Seperti itu Bapak Ibu, sahabat Melina sekalian. Kita lanjutkan. Nah, seringkali kita juga diminta untuk melakukan presentation in English, of course ya. Kalau misalnya ada kerjasama dengan NGO asing atau pihak-pihak asing, tentu kita juga diharuskan bisa mempresentasikan ya in English, of course. That is also very important ya. Banyak sekali manfaat dan kegunaannya bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik, seperti itu. Dan traveling tentu ya, ini contoh saja ya, ladies and gentlemen, Bapak Ibu sekalian, ketika saya traveling ke Australia tentu sangat akan menyulitkan kiranya kalau kita keluar negeri kita nggak bisa bahasa Inggris nih. So even that for the simple thing, for example, we order food, it will be difficult. Ya, mau pesan makanannya susah gitu ya, apalagi yang lain-lain gitu ya, Bapak Ibu. Jadi sangat-sangat penting ya, banyak hal-hal yang bisa kita, artinya dengan bahasa Inggris ini banyak hal yang bisa kita lakukan seperti itu. Nah ini buku terbaru saya dengan judulnya sama dengan tema kita pada pagi hari yang cerah ini, adalah cara mudah ya, the easy way, cara mudah berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Bisa di capture Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu sekalian bagi yang berminat bisa mendapatkan buku ini di marketplace ya, seperti di Tokopedia maupun di Shopee. Monggo silakan. Nah ini terakhir, berhubung tadi saya mulai acara kita dengan pantun, sudilah kiranya saya juga diberikan izin untuk menutup juga dengan pantun. Ada virus muncul di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk kontak person Bapak Ibu sekalian jangan sungkan-sungkan ya, bisa di capture nomor telepon saya di 0813 0813 ya 1016852 or 0813 66015510 or to my email putraenglishcourse.jkt@gmail.com. Nanti tentu Bapak Ibu yang masih berkeinginan untuk memperdalam atau melanjutkan artinya mempelajari bahasa Inggris bisa menghubungi saya. Nanti kita bisa buat seperti grup gitu ya, English Club, dan mungkin setiap Jumat mungkin seminggu sekali ya kita bisa berlatih bareng-bareng begitu Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi sangat penting memang ya, dan memang harus continue ya, harus sustainable. Kita mempelajari bahasa Inggris ini nggak bisa hanya sesaat, tetapi memang harus berkelanjutan dan memang harus istiqomah seperti itu. Oke Bapak Ibu sekalian, saya mengencourage ya, jangan sungkan-sungkan, silakan untuk di capture nomor telepon saya, jadi untuk memudahkan untuk nanti kita mengatur kelanjutan dari program ini.
Seperti itu. Terima kasih, thank you very much for the opportunity that has given to me. And please, moderator, ya, silakan. Terima kasih Pak Putra. Insight-nya sangat singkat dan padat ya, dan bisa diterapkan di keseharian kita. Mungkin teman-teman bingung nih, oh udah selesai? Oh belum, tenang dulu. Kita belum selesai karena kita akan ada sesi tanya jawab, lalu kita juga akan langsung praktek menyanyi, lalu kita juga akan langsung praktek dengan quizzes langsung, dan juga kita akan praktek dengan conversation. Mungkin selanjutnya apa dulu nih? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke seksi diskusi dulu. Jadi bagi Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya secara langsung, mohon berkenan untuk mengaktifkan fitur raise hand ya. Saya lihat ini Bapak Reno Budi Sitiarso sudah raise hand, gitu kan? Nah, jadi untuk teman-teman yang mau bertanya boleh pakai fitur raise hand-nya dulu. Tetapi apabila tidak ada kamera, boleh mengetik di kolom chat, nanti saya bacakan. Diskusi, mengingat jam kita sangat pendek ya, karena persiapan untuk Friday Prayer nih Pak Putra. Jadi kita punya kurang lebih sekitar 1 jam saja, 1 jam 15 menit, gitu kan. Berarti sesi ini akan saya buka dulu 2. Kita lihat animonya teman-teman, walaupun di sini partisipannya ada 819 Pak. Nah, kita lihat dulu untuk sesi pertama, kita buka untuk 3 penanya. Yang pertama itu sudah raise hand dari tadi, Pak Reno Budi Sitiarso. Silakan Pak Reno. Halo, selamat pagi Pak Putra. Selamat pagi Pak, good morning. Ya, good morning. Ini menarik ya Pak ya. Tadi saya lihat ada tips and triknya terkait upgrading skill. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, ini kan yang tadi tips and trick itu, dia satu arah ya Pak, speaking, reading, listening. Nah, selanjutnya ketika kita conversation itu kan 2 arah ya. Sementara kita tahu kalau di tempat kami gitu ya Pak, saya agak sulit gitu cari partner yang bisa pakai bahasa Inggris untuk sebagai latihan. Nah, itu gimana ya Pak untuk melatih kosakata kita biar nggak lupa, terus grammar juga. Kadang-kadang kita berpikir keras untuk membangun struktur dalam satu kalimat, tiba-tiba kita lupa. Itu 2. Terus yang ketiga itu, mungkin itu dulu deh Pak. Saya belum pikir pertanyaan. Gitu. Ya, kasih Pak. Terima kasih. Ya. Gimana Pak Putra, mau langsung dijawab apa? Langsung saja ya, nih? langsung saja biar cepat ya. Boleh, silahkan Pak. Oke, thank you very much Mr. Reza for the question ya. Jadi betul, memang kendalanya kita tentu perlu partner gitu ya. Ini memang juga tidak gampang. It's not easy to find a partner. Jadi Bapak Ibu sekalian, juga para Mr. Reza itu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pertemanan ya, yang kan banyak sekarang teman yang bisa regionnya itu untuk bisa misalnya dengan orang-orang di Australia gitu ya, orang-orang di Amerika, di Kanada dan seterusnya. Kemudian juga ada Ome TV ya, bisa juga. Tapi untuk yang positif ya, kadang-kadang kan begitu, memang tergantung kita lagi, depend on us ya. It will be negative or positive, it depends ya. Kalau digunakan yang positif tentu dia positif, tapi kalau negatif ya negatif begitu. Jadi banyak aplikasi-aplikasi pertemanan, kemudian kayak Ome TV atau apalah, banyak ya aplikasi-aplikasi seperti itu. Itu juga sangat efektif ya untuk bisa mendrive kita that we will practice our English. Seperti itu Mr. Reza. Oke. Cukup jelas Mr. Reza? Reno Pak, izin. Sama satu lagi Pak. Ya. Gimana sih cara kita, gini Pak, ketika kita bicara itu kan kita susun struktur ya Pak. Sementara dalam struktur dalam bahasa Inggris itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Kadang-kadang agar penyampaiannya intinya sampai gitu, saya berpikir keras, ini pakai grammar apa ya gitu. Tiba-tiba pas mau ngomong itu lupa semua, grammarnya miss. Itu gimana caranya biar kita penyampaian pesan itu keterima si
kepada si pembicara lawan kita itu gimana ya Pak? Oke, it's good question. Baik Pak Israja. Jadi begini misalnya, kita tahu kan sebenarnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sama, menggunakan SPOK. Basicnya begitu ya. Ya. Akan tetapi di bahasa Indonesia itu dia tidak istiqomah dengan SPOK. Contoh begini, saya pergi ke pasar saya, ke pasar saya pergi, bisa kan? Di bahasa Inggris nggak bisa, ya kan? Go market go I. Waduh, gimana nih Pak? Ya, jadi seperti itu. Nah, itu kendalanya. Karena memang ternyata di bahasa Indonesia, kita kan sebagai orang Indonesia tentu berpikirnya Indonesia apa dulu baru kita bahasa Inggris kan, seperti itu. Nah, ternyata kesulitannya adalah di bahasa Indonesia itu kita tidak istiqomah dengan SPOK itu. Karena apa? Kita biasa gunakan predikat dulu kan. Go market I gitu. Ya harusnya kan I subjeknya di awal, nggak bisa kalau di bahasa Inggris dia saklek gitu loh, subjek, predikat, objek. Nah itu yang perlu dilatih aja Pak. Jadi kita terbiasa menggunakan bahasa yang formal SPOK. Karena kalau SPOK-nya udah ketemu, teksnya nyambung Pak, nggak apa-apa. Salah-salah dikit nggak apa-apa. Yang penting orang ngerti. Tapi kan kalau market go market I kan bingung. Iya kan? Yang penting dia bilang I go to the market. Mau dia pakai present tense, past tense, future, nanti itu nomor 17 lah. It's okay. Penting orang ngerti apa kita ngomong. Tapi setidak-tidaknya secara struktur dia benar. Secara struktur dia benar. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Baik Bapak. Selanjutnya nih Pak, ada Bapak Osbin Samosir. Mungkin kita encourage teman-teman to speak in English mungkin ya, sekalian latihan. Jadi questions-nya in English. Of course, yes. Gimana teman-teman? Silahkan monggo Pak Osbin dicoba bahasa Inggrisnya ya. Semampu saya karena masih pemula. Saya di Jakarta sebenarnya di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. I want to ask to Mr. Putra. Yes, sir, please. Apakah to learn English itu tergantung dengan pertama rasa percaya diri. Because I never go to abroad, saya belum pernah ke luar negeri dan saya belum pernah bertemu dengan orang-orang asing berbicara, gitu ya. Apakah itu dengan percaya diri? Karena begini, misalnya kita sering takut salah. Apalagi saya dari kampung, dari Pulau Samosir sana, ya, yang tak pernah berbahasa Inggris. Cuman kadang-kadang saya iri dengan ibu-ibu di Parapat itu, di kota-kota wisata. Mereka tidak pernah berbahasa belajar, tapi mereka bisa castis dengan turis-turis. It's the first. Tentu, apakah belajar bahasa Inggris itu tergantung bakat atau tidak, ya? Bakat atau tidak. Sejak SMP, I will try and until now, bagaimana berbahasa Inggris. Tetapi kok nggak bisa-bisa ya, seperti ibu moderator itu yang sudah ke Amerika kemana-mana. Nah, itu saja. Apalagi saya belajar bahasa Inggris itu kan juga dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan saya misalnya roti baru saya makan, contoh begitu kan. Kalau bahasa Inggris kan menjadi new di kali pertama, bukan rotinya. Apalagi kalau sampai 3-4 suku kata. Kalau saya baca misalnya 3-4 suku kata, kalau bahasa Indonesia kan jelas itu misalnya yang baru, misalnya baru, lama, datang, atau pokoknya kata-kata sifat itu kalau sudah 3-4 kata ke belakang, bahasa Indonesia kan jelas, tapi bahasa Indonesia kan menjadi dibalik semua. Nah, ini sering-sering kesulitan. That's enough from me. Ibu, terima kasih. Terima kasih Bapak. Silakan Pak Putra. Oke, yes, thank you very much Mr. Osbin Samosir. Begini Mr. Osbin, ya saya kebetulan 2 minggu pernah Pak di Pulau Samosir itu. Your island is so beautiful, you know, it's so beautiful, and also so many tourists come to that island.
So actually you have the opportunity to practice your English. Jadi kalau pertanyaan tadi bahwa bilang it's a talent, English is a talent or talented or what is it for the skill for learning English. Jadi begini Pak, sebenarnya belajar bahasa Inggris ini atau apa saja sebenarnya harus fun dulu. Jadi you must feel fun, ya kan? Harus senang. Nah, yang paling mudah, bagaimana Pak biar menyenangi bahasa Inggris? Dengan lagu Bapak. Ini kan biasanya orang-orang dari Samosir ini kan hobi nyanyi gitu Pak ya, hobinya lagu-lagu, ya hobi nyanyi. Jadi itu sudah modal yang bagus Pak. Jadi sing a songs that will I think is the best way. Ya, jadi senang dulu. Kalau sudah senang, tentu akan mudah Pak untuk bisa. Nah, kemudian kita tahu juga kalau kan ada juga kalau di gereja itu yang pelayanannya dalam bahasa Inggris gitu Bapak ya. Nah, boleh Bapak kalau ikut pelayanan itu yang memilih yang kelasnya kelas bahasa Inggris. Jadi membiasakan gitu dan melatih ya diri kita to encourage ourselves to practice English. Tapi prinsipnya memang harus feel fun gitu Pak ya. That you have to feel fun ya. If you enjoy the English, of course the English will come to you. Gitu loh Bapak. Oke, cukup jelas Bapak? Pak Aswin? Yang kedua, bakat Kak itu atau tidak, itu saja soal. Bukan bakat Pak, bukan bakat, tapi memang kemauan. Ya. Jadi kalau kata orang Samosir itu, there is a will, there is always a way. Ya kan? There is a will, there is always a way. Jadi memang digunakan, dipakai terus Pak. Tadi saya sudah sampaikan dengan lagu, ya, with songs, dengan film, ya. Terus memang paling bagus juga kalau ada temennya Pak, ada partnernya gitu. Saya dulu juga punya, ketika I was in Jogja, I have a foster father. Jadi punya bapak angkat yang orang Australia gitu. Itu paling bagus juga karena apa, kita tiap hari gitu kan dengan native speaker gitu, itu juga bisa luar biasa efeknya seperti itu. Jadi bukan bakat Pak, tapi adalah memang kemauan yang kuat. Dari kata orang Samosir tadi, there is a will, there is always a way. Thank you. Coba ucapkan Pak, biar Bapak semangat. There is a will, there is a way. Wah, gitu Pak. Mantap. Okay. Ya, seperti itu Pak Samosir. Nanti bisa hubungi saya Pak untuk biar memperdalam. Jangan sungkan-sungkan. Don't hesitate. Oke, thank you. Baik, terima kasih. Nah, Mas Reza Amiri udah kembali nih Mas. Pak Titus, kita tunggu sebentar ya Pak, mungkin masuk di sesi kedua. Soalnya Mas Reza dari Keuda sudah raise hand dari awal tadi, terus tiba-tiba menghilang. Silakan Mas Reza. Oh ya, yang terakhir nih kayaknya semuanya ini laki-laki nih Pak. Mungkin sesi kedua kita encourage untuk teman-teman wanita supaya gender inklusif nih kita ya, gitu kan? Supaya gender inklusif, mungkin teman-teman ibu-ibu sekalian, para peserta boleh raise hand-nya, mau nanya apa gitu kan ya. Baik, silakan Pak Reza. Good morning Pak Komcha. Good morning Mr. Reza. Learning material very useful. I want to share my experience in speaking English, Pak Komcha. Okay, when it comes to English, I am confident in my ability in reading and writing. I like reading in English, and I have some experience in translating documents in English to Indonesia, especially in formal form. However, when it comes to speaking, my mindset is already set to formal writing. So when talking to native speaker, sometimes I feel terperangkap, feel trapped in formal structure. Just like when I went to Singapore, the people there they use English, which is strukturnya nggak rapi lah ya, tidak serapi formal English. So I feel stress gitu loh Pak, setelah udah pusing-pusing struktur formal, ternyata balasannya berantakan juga. Jadi what is your advice in dealing with native speaker who talk that way? Itu Pak Komcha. Terima kasih Pak Komcha.
Silahkan, Pak Putra. Okay, thank you very much, Mr. Reja, for your question. Yeah, it's a good question actually. Yeah, actually, I think you are great, right? You have a good basic of English, that your structure is good. Itu modal yang bagus, Pak. Strukturnya sudah bagus. Kemudian itu disesuaikan saja ketika you have what is a little, I think, a bad experience when you go to Singapore. Ya, kalau di Singapura memang mereka menggunakan Singlish ya. Singapura jadi banyak bahasa Inggris yang campur dengan Melayu dan Chinese gitu, ya, Mandarin. Jadi ada percampuran India. Jadi di Singapura tuh memang India, Malay, ya, kemudian juga Mandarin. Gitu, ada 3 bahasa utama yang dipakai. Jadi mereka suka mix. Memang, tapi sebenarnya prinsipnya sama saja, ya. Kita hanya menyesuaikan adjustment, ya, dengan yang biasa mereka gunakan di Singapura. Gitu. Memang sejarahnya juga ketika Singapura baru merdeka, ada wacana mereka untuk menggunakan British English. Itu sejarahnya begitu, menggunakan British English. Tapi kemudian banyak masukan bahwa orang Singapura jangan menggunakan British English, ya nggak apa-apa, Singlish aja. That's their own identity. Itu identitas mereka. Jadi mereka nggak mau sama juga dengan British gitu. Makanya sampai sekarang mereka menggunakan British English. Walaupun sempat di awal kemerdekaan mereka ingin menggunakan British English sebagai bahasa resminya, official language-nya. And then they decide actually they should have their own identity. Gitu. Nah, actually it's not so difficult, ya. You just adjust, ya. Adjustment, you need just adjustment with their language, ya, Singlish, ya, just mix, ya. Itu kan lebih ke bahasa Melayu aja, Pak, sebenarnya, ya kan? Structure Melayu diinggriskan begitu, ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit juga. Ya, dicampur-campur lah begitu sama mereka, mix, ya, because ya that's their own identity. Gitu. Jadi Bapak nggak usah khawatir, don't worry, you already good, ya. I mean you have a good basic of English. It means that you have learned about the structure, so it's good for you. Don't worry about it. Yeah, you just need adjustment when you go to Singapore because they use their, Singlish, something like that. Okay, thank you very much, Mr. Reja. Mudah-mudahan jelas ya, Mas Reja. Mudah-mudahan Mas Reza bisa ikut, Pak, komunitas Kemendagri, Pak, bahasa Inggris. Kayaknya beliau semangat sekali. Baik, selanjutnya. Kita buat ya komunitasnya, nanti bisa hubungi saya, nanti kita buat segera. Nanti bisa koordinasi dengan Mbak Fitri, Miss Fitri, kita akan segera buat ininya kalau memang kebutuhannya banyak gitu, requestnya yang dirasa dibutuhkan, kita akan buat grup English Club-nya. Jadi bisa buat berkelanjutan. Karena memang penting ini ya. Boleh bilang penting nggak penting, ternyata memang sangat penting ya. It's very important. Baik, Pak. Selanjutnya Pak Titus. Silakan Pak Titus. Oke, suara saya cukup terdengar? Jelas, Pak. Loud and clear. Jelas, Pak Titus. Yes, loud and clear, Mr. Titus. Thank you. Okay, let me introduce myself. Good morning, ladies and gentlemen. I'm Titus from Balai Pemdes Yogyakarta. My question for Mr. Putra: is it necessary to understand English grammar in communicating? And the first question and the second question relate to question before me, how to increase self-confidence to practice in communicating in English. Thank you for attention. Thank you, Bapak Titus. Silakan, Pak Putra. Okay, thank you very much for your great question, Mr. Titus. Ya, tadi sudah sebelumnya disampaikan oleh Bapak Kapus, Pak Dian, bahwa dalam statement beliau bahwa selama ini banyak orang berpikir
bahwa grammar dengan conversation itu dua hal yang berbeda. Ya kan, kalau grammar ya grammar Pak, aturan-aturan itu, kemudian yang ngomong aja. So actually it's not. Jadi sebenarnya grammar itu sebagai guidance Pak. Ya, sebagai guidance, petunjuk kita ketika kita kita berkomunikasi. Sebenarnya bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik kalau tidak menggunakan grammar? Kan begitu. Nah, grammar itu sebagai pedoman kita, as our guidance when we do the communication. Seperti itu. Jadi bukan sebagai beban dia, tapi sebagai penolong kita, dewa penolong kita. Bagaimana kita bisa SPOK ya. Kemudian kita ingin menjelaskan, kan tenses itu digunakan untuk menjelaskan makna. Ya kan? Makna dan waktu kapan suatu kejadian itu terjadi. Jadi ya penting, ya maksudnya bukan menjadi beban, tapi dia menjadi guidance, penolong kita ketika kita ingin menjelaskan sesuatu hal dalam bahasa. Itu yang pertama. Yang kedua untuk confidence. Nah, kita tahu Pak, di Jogja ini kan sebenarnya kan banyak turis ya. You have a lot of tourists come to Jogja. And mostly even the becakers, becak itu mereka bilang come back 5,000 sir, ya kan? Coming back 5,000. Pulang pergi 5,000 Pak. Yang penting berani aja Pak. Ya, yang penting karena kondisinya coming back 5,000. Ya, kan harusnya it's cost 5,000 for return sir. Kan gitu harusnya secara grammarnya. Cuma kan dia nggak bilang begitu. Coming back 5,000 sir. Ya, cuma taman SD, nggak apa-apa. It's okay as long as the tourists can understand. It's okay. That's the point of communication actually. That we can convey our meanings and people can understand what we means. Okay. Nah, jadi actually Mr. Titus, that you are lucky that you live in Jogja. You have a lot of opportunity, to practice your English with native speakers because so many tourists around the world come to Jogja. Even for me, sir, that actually I graduated from AMTA, Ambarukmo Palace Tourism Academy, my diplomatry in Jogja. Actually, when I was in Jogja, I met with my foster father. He's Mr. John Idiso. He's he is a British, but he lives in Australia. And then he got the scholarship in United States, UCLA. So it's about 4 years, I think. So I have been, practicing my English. So every day I communicate with him in English, almost for 4 or 5 years that I'm in Jogja. So according to my experience, actually, you are lucky. You have a lot of opportunities, because you live in Jogja. Yeah. Okay, so you can have the opportunity to meet so many foreigners, right? Tourists, and even like for me, I got my foster father in Jogja, and it's really, helped me, actually assist me to make my English become fluently. So that's all I do. Okay, Mr. Titus, do you comprehend? Yes. Thank you for your explanation, Mr. Putra. Yes, it's my big pleasure, Mr. Titus. Thank you very much. You're welcome. Baik, Bapak, ini kayaknya animonya makin lama makin nambah banyak nih. Tetapi karena kita tadi udah janji ya, mau ada gender inklusif, untuk Mas Andre kita tahan dulu. Nanti kalau ada waktu, nanti kita masuk Mas Andre ya. Untuk teman-teman wanitanya, kita panggil dulu Mbak Elis Triana. Silahkan, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, Mr. I'm great, Mr. Raina. Nice to meet you, actually. So how are you? I'm fine. We met 3 years ago, right? Yes. When you bought my car. I still remember you, of course. Yes, thank you. Okay, let me introduce myself. My name is Anna. I'm from National Border Management Agency, or BNPB. Yes, I have some experience to got 6 scholarship also, but my English is not fluently, Mbak. But now I want to ask how to increase vocabulary. Usually I just choose a simple vocabulary, but I want to choose a little bit
difficult, tapi vocabulary-nya itu hanya itu saja yang mungkin saya tahu gitu kan. So pertanyaan kedua, the second question, what is the difference between TOEFL test, TOEIC test, and IELTS test? Because I'm a little bit often I have trouble to get a high score for IELTS and TOEIC. Thank you. Ya, gitu aja Mbak. Mungkin saya agak kesulitan kalau untuk mengikuti TOEFL sama TOEIC itu kalau TOEFL mungkin kita udah sering, tapi kalau IELTS atau TOEIC biasanya pernah waktu itu Kemendagri mengadakan nilai skornya agak jelek gitu. Jadi apa perbedaan dari 3 tes itu dan biasanya dilakukan untuk apa gitu? Untuk tes pekerjaan atau apa? Terima kasih. Thank you. Terima kasih Mbak Ana. Silahkan Bu Putra. Oke, ini sebuah vocabularies ya. Memang yang paling mudah itu ada dengan lagu, ya Miss Ana. Karena dengan lagu kan kita we repeat it again all the time. Ya, misalnya Miss Ana while you are cooking, okay, so you sing a song. For example, misalnya all my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. Kayak gitu. Ini Mr. Putra sebenarnya guru bahasa Inggris apa penyanyi ya? Kayak gitu. Jadi dengan lagu ya itu fun. Ya vocabnya kan banyak dan diulang-ulang begitu. Sambil nyupir, sambil begitu. Jadi vocabulary itu memang harus digunakan. There is no other way. Kan nggak bisa juga kamus kita bakar, taruh di dalam gelas, kita minum gitu ya misalnya. So we cannot do that, right? Jadi dengan lagu itu yang paling bagus. Kenapa selalu diulang-ulang? Itu yang untuk basicnya. Kemudian untuk kalau mau upgrade lagi, kita bisa baca literasi misalnya Jakarta Post. Ya kan, Jakarta Post. Itu yang mulai kita vocab yang mulai agak sulit istilahnya, yang mulai official, yang resmi gitu. Kita bisa gunakan untuk referensi vocabulary kita. Gitu. Tapi yang simple sekali dengan lagu, ya seperti itu. So kiss me and smile for me, tell me that you wait for me, hold me like you'll never let me go. Jadi apa ya? Jadi memang bahasa Inggris ini nggak bisa jadi beban, ya. Jadi harus cari cara. You should find the way to make feel that you are happy when you use or practice your English. Kalau nggak ketemu senangnya percuma, nggak akan pernah bisa. Ya harus ketemu senangnya memang. Bisa dengan lagu, dengan film, dengan berita news, bisa dengan aplikasi pertemanan. Ya. The most important that you are happy when you are speaking in English. Nah, itu poinnya. Pertama. Kedua, terkait perbedaan antara TOEFL, TOEIC, dan IELTS. Oke, kalau TOEFL kita tahu itu sifatnya general, sudah biasa kita sering gunakan, itu memang produk dari Amerika, ya American English. Makanya banyak di TOEFL itu digunakan idioms yang biasa digunakan di Amerika. Makanya digunakan TOEFL, gitu kan? Kemudian kalau yang TOEIC memang digunakan untuk profesional, artinya untuk mengetes kemampuan secara profesional pekerjaan, misalnya seorang pilot, begitu, seorang IT, ya, seorang civil servant, tentu sesuai dengan tupoksi bidangnya masing-masing. Nah, kalau IELTS memang ini produk punya British, jadi dia kebalikan punya kalau TOEFL Amerika, IELTS itu British. Makanya yang menggunakan IELTS biasanya negara-negara Commonwealth countries. Ya, Inggris, terus Australia, New Zealand, Afrika Selatan, Singapura, Malaysia, pokoknya negara-negara Commonwealth. Ya, jadi dia gunakan juga misalnya kebanyakan untuk akademik, sama dengan TOEFL, dia academic purpose. Jadi untuk melanjutkan S2, gitu, S3, kemudian scholarship itu banyak digunakan IELTS. Kalau TOEIC memang untuk profesionalisme suatu pekerjaan, untuk mengukur, to measure our skill in specific jobs, like pilots, like doctor, like nurse, like civil servant. Jadi
sesuai seperti itu. Mungkin cukup jelas, Miss Anna, do you comprehend? Thank you. Baik, teman-teman, waktu sekarang menunjukkan 10.15. Mungkin kita akan buka hanya 2 pertanyaan lagi. Sebelum kita lanjut, ya teman-teman, saya mau mengingatkan untuk teman-teman semua mengisi absensi yang ada di kolom chat ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Mbak Mia Zuhara. Mbak Mia Zuhara, silahkan. Oke, terima kasih. Suaranya cukup jelas, Mbak? Jelas, Mbak Mia. Oke. Loud and clear here. Oke, assalamualaikum, Pak Om Waalaikumsalam. Syahputra. Thank you for the time. Actually, I also have one favorite song in English. Yeah, A Hero by Mariah Carey. Okay. There's a hero if you look inside your heart. You don't have to be afraid of what you are. Okay, I think it's enough. Okay. Yes, I just want to ask how to improve our writing skill. How to improve our English, especially is writing skill, because sometimes I'm trying to write in English, but I think it's not easy. So I want to get some tips from Mr. Putra how to improve our writing English skill. I think that's all. Thank you. Thank you, Mbak Mia. Silakan Pak Putra ditanggapi. Okay, thank you very much for your question, Miss Mia. And you have a beautiful voice. And maybe next time that we can sing together, right? So you have a nice voice. Okay, about how to improve our skill on writing, ya. Memang kalau secara teori yang dipelajari di sekolah-sekolah sastra Inggris atau IKIP bahasa Inggris, memang menulis itu ada teorinya banyak, ya, banyak sekali teorinya, ya, banyak teorinya. Menentukan topik, tema, kemudian introduction, kemudian isi, kemudian penutup, begitu ya. Tidak ada salah dengan itu. Tapi ternyata itu rumit atau sulit untuk kita terapkan. Jadi saya coba cari solusi gimana nih ya, saya coba cari solusi, find the solution. Jadi yang paling mudah memang sebenarnya awalnya kita terjemahin aja dulu Mbak. Jadi yang kata-kata sederhana kita terjemahin aja dulu, itu yang paling mudah ya. Terjemahin, lama-lama sudah pinter nerjemahin, nah mulai kita coba tulis hal-hal yang sederhana tentang diri kita atau pekerjaan kita atau whatever ya, about yourself ya, about your life, your activities, your hobbies, ya, so everything. Coba tulis. Nah, pelan-pelan nanti baru ketahuan, baru ketemu. Oh, that's the theory called introduction. Oh, ini loh maksudnya pendahuluan itu. Oh, and that is the body of the text. Oh, ini maksudnya inti dari tulisan. Oh, baru nanti closing. Jadi teori itu baru dipahami ketika sudah melakukan. Ternyata kesalahannya kita belajar teori dulu. Ternyata teori itu buat orang yang sudah paham. Kita nggak belajar teori, nggak ngerti-ngerti, susah juga kita menggunakan teori itu, ya kan? Nah, ternyata simple aja. Kita coba terjemahin aja, terjemahin saja. Ada 2 tips ini yang coba. Ini sebenarnya rahasia, tapi nggak rahasia lagi ya. Jadi begini, Mbak Mia, coba secara simple gunakan dulu itu Google Translate. Oke. Nah, kita tahu Google Translate kan kacau balau tuh grammarnya. Oke. Nah, tapi diterjemahin dulu, ketemu dulu vocabnya. Oke, sudah 60% Pak. Oke. Walaupun grammarnya masih kacau. Next, what should we do? Gunakan Grammarly. Kan ada aplikasi itu Grammarly, ya gunakan yang free aja dulu. Nah, itu dia sudah 80%. Nah, tinggal memang skill kita, pengetahuan kita di grammar, di structure untuk menyempurna itu menjadi 100%. Tapi setidaknya dia sudah di angka 70-80%. Ya, itu rahasianya sebenarnya. Jadi kalau untuk orang awam sudah pakai dulu Google Translate, kemudian hasil dari Google itu kita benerin lagi dengan Grammarly. Aplikasi Grammarly. Nah, memang dia masih 70-80%, belum 100%. Ya, tapi at least ya we do our best. Nah, 20%-nya tentu with your structure skill.
to make it become, perfect. Gitu. Jelas kira-kira, Miss Mia? Do you understand? Yes, okay. Yeah, thank you for the tips and I will try my best. Thank you, Mr. Great. Makasih, Mbak. Terima kasih Mbak Mia. Mungkin ini yang terakhir. Mohon maaf nih untuk teman-teman yang udah raise hand. Silahkan Mbak Utri. Memang kita juga terkendala waktu ya untuk persiapan Friday Prayer, sholat Jumat. Jadi ini terakhir nih Pak Putra sebelum kita beranjak ke praktis ya Pak. Kita akan praktis langsung ya Pak ya? Iya. Baik, silahkan Mbak Utri. Oke, thank you Mbak. Hello Pak Putra. I have a question about scholarship. How to find the scholarship in Kemendagri? Sometimes, as I know, we get the information from employee department or ROPEC, but it's very seldom. We just sometimes have a letter from ROPEC, surat edaran gitu Pak, but more like difficult to have the information of open scholarship. So how many sources that provide scholarship in Kemendagri and what are there? Is that only BPNAS or can we get from other like embassy for PNS, or can we find it direct from the source? And can you tell your story how to you get a scholarship, maybe the step by step a little quickly. Thank you very much. Ya. Oke, langsung aja mungkin ya. Ya, oke, thank you Miss Utri for your great question ya about to get the scholarship. Betul, ini dibilang gampang, susah gampang. Mungkin kalau yang di Kemendagri, Miss Fitri nih yang lebih paham ya, sudah dapat 2 kali beasiswanya ke Amerika dan ke New Zealand ya. Nah kalau saya memang dulu waktu saya di daerah susah ya memang ya aksesnya ya. Bagaimana gitu. Cuman waktu itu memang yang paling ramah dengan PNS-PNS daerah itu adalah Bappenas. Waktu itu memang paling ramah, yang paling banyak memberikan kesempatan itu Bappenas. Saya sudah coba cari Tulips, itu yang punya Belanda, Tulips, kemudian LPDP, tapi LPDP tidak for civil servant in the regency, tidak untuk yang di daerah, hanya untuk di kementerian. Kemudian ada IDP yang Australia. Nah itu sampai Australia IDP pengalaman saya memang dia lebih fokus untuk daerah-daerah timur, ya daerah-daerah timur, orang-orang dari NTT itu dapat priority, dapat dari Papua itu mendapat prioritas daerah-daerah timur. Kemudian dosen biasanya begitu. PNS agak ya 50-50 lah, agak sulit ya. Gitu. Jadi yang paling mudah memang according to my experience masih Bappenas yang paling ramah waktu itu. Sebenarnya Tulips juga oke, tapi kemudian anggaran mereka menjadi agak terbatas situasi. Dulunya juga banyak memberikan scholarship ya Tulips itu yang punya Belanda. Kemudian LPDP ya 50-50, banyak yang dapat banyak yang enggak juga ya. Kemudian IDP ya itu. Nah bisa juga ke Seknek, sebenarnya Seknek juga banyak, tapi memang harus punya akses ya. Saya juga agak kesulitan waktu itu ya untuk mengakses ke sana. Sebenarnya di Seknek paling banyak itu juga beasiswa yang untuk PNS, yang untuk ASN seperti itu. Seperti itu yang bisa saya jelaskan. Memang kemudian, nah modalnya yang penting begini, Mas Putri, harus rajin-rajin bikin tulisan. Karena kan intinya kalau kita sekolah itu ya ujung-ujungnya ya bikin artikel, bikin karya ilmiah kan, bikin jurnal, gitu kan gitulah, bikin skripsi, tesis, disertasi, ya jurnal lah. Jadi sudah buat modal dulu, jadi sudah punya modal paling nggak 3 atau 4 jurnal. Jadi ketika itu dibutuhkan, sudah kita masukkan. Nanti kan dia pertama kan pasti suruh isi form, langkah pertama, kemudian ada motivation letter, dia akan nilai apa motivasi kita. So what is our motivation to get the scholarship? Kemudian juga akan ada yang mengajukan syarat, kemudian TOEFL wajib, TOEFL itu. Nah, TOEFL-nya juga harus minimal mau aman di 550 kalau mau aman, 500 masih 50-50 juga. Namun juga beasiswa kan, diadu gitu, di ranking nilainya.
kemudian nah itu sudah siap jurnalnya, artikel, buku, jurnal itu udah ada mau. Jadi jangan sampai baru mau bikin gitu loh. Begitu waduh diminta oleh sistem, diminta oleh scholarship-nya baru mau bikin jurnalnya, mau bikin tulisannya, waduh ya kapan selesai. Jadi sudah punya modal tulisan. Nah, artikel, jurnal, buku paling nggak sudah punya. So you have it. So you must have the preparation. Setelah itu bangun jaringan. Ya, memang tak kenal maka tak sayang, katanya begitu. Tentu pasti ada prosedur resmi, tapi juga harus membuat jaringan yang baik. Jadi untuk bisa mengakses gitu ya, karena kan saingan banyak ini, saingan banyak. Gimana nih caranya biar kita bisa tembus gitu kan? Harus bangun jaringan yang baik juga. Jelas, Miss Putri? Tapi di grup tadi kata Bang Miss Fitri mungkin menambahkan boleh? Ya. Baik, mungkin teman-teman host bisa di unmute untuk teman-teman. Baik, teman-teman apakah mendengar secara jelas suara saya? Oke. Yes, very jelas sekali Bu. Baik, teman-teman, terima kasih. Mungkin menambahi sedikit dari Pak Putra ya untuk Mbak Utri atau teman-teman yang tertarik dengan beasiswa. Memang intinya itu adalah kita itu harus aktif, itu yang utama. Kitanya aktif dalam belajar, juga aktif dalam mencari informasi. Makanya nih teman-teman BPSDM ini sedang menggerakkan yang namanya secara komprehensif gitu, nggak hanya digital literasinya aja, tapi Inggrisnya juga. Nah, ini patut diacungi jempol. Jadi literasi 2 ini tuh sangat sangkut paut gitu. Jadi kayak Mbak Utri bilang, kalau saya bisa sangkut pautkan, gimana nih nyari informasi yang valid gitu kan ya. Nah, itu kan digital literasinya harus pinter gitu, harus ada kata-kata atau pas ngetik di Google itu memakai tanda-tanda supaya dapat informasinya itu langsung dan cepat gitu. Itu dari digital literasinya. Terus dari English literasinya ya itu tadi Mbak, misalnya scholarship LPDP gitu kan ya. Nah memang LPDP ini terkenal sangat kompetitif gitu kan. Akan tetapi bukan tidak mungkin cuman dari jalur LPDP Mbak. Bahwa dari banyak negara itu punya yang namanya short course maupun beasiswa, dan mereka pun tidak hanya melihat dari akademik saja, tetapi lebih ke potensi gitu. Walaupun mungkin bahasa Inggrisnya masih tengah-tengah, tetapi dilihat dia punya kemampuan dan punya potensi, itu sangat mungkin karena di mereka itu ada yang namanya training bahasa sebelum akhirnya mendapatkan beasiswa. Itu tadi. Jadi memang kitanya yang harus aktif Mbak. Jadi di Google itu dibuka semuanya gitu kan ya. Dari LPDP, lalu Pak Putra dengan Bappenasnya. Kalau saya waktu ke New Zealand dengan NZED-nya, sekarang namanya Amanaki Scholarship. Lalu kalau ke Amerika ada Ford dan ada USAID dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak untuk menambahi ya. Baik teman-teman peserta semuanya, kita waktu sudah menunjukkan 10.30. Mungkin kita lanjut saja, kita akhiri forum diskusi kita sampai di sini. Akan tetapi acaranya belum selesai gitu kan ya, karena kita akan praktis nih. Ini yang utamanya dari yang utama gitu kan ya. Kalau kata Pak Putra harus belajar, nyari cara belajar yang buat seneng. Nah ini salah satunya. Kita akan masuk ke praktis ya lah Pak. Kita mau praktis apa nih Pak Putra? Disilakan Pak. Mau lagu dulu, praktis dulu? Kira-kira. Boleh kita lagu dulu Pak. Mungkin ya? teman, ya boleh. Biar nggak terlalu tegang gitu ya. Boleh Pak. Ya, coba dijelaskan Mas Fitri itunya cara mainnya jadi mereka jelas nanti ini.
Boleh Bapak. Baik, selanjutnya kita akan coba bernyanyi bersama-sama pakai bahasa Inggris. Untuk teman-teman yang malu gitu ya, nggak mau menunjukkan muka, boleh banget gitu. Tapi speakernya diaktifin aja gitu kan. Kita coba singing sama-sama gitu. Speakernya diaktifin. Untuk teman-teman, nggak apa-apa ribut sedikit gitu kan. Yang penting kita belajar. Nanti lagunya itu At My Worst bakal dikomandoi oleh Pak Putra. Nah, lagu ini nanti ada hubungannya dengan quizzes, teman-teman. Jadi lagunya itu ada hubungannya dengan quizzes. Jadi terintegrasi nih. Oh, gini loh cara belajarnya dari lagu, mendengarkan, terus quizzesnya yaitu nulis atau ini nebak kata apa nih, gitu kan. Sampai nanti akhirnya kita akan ada conversation. Gitu ya, Pak. Teman-teman semua mungkin bisa dimulai, Pak Putra. Untuk teman-teman peserta mohon diaktifkan speakernya, teman-teman. Kita akan menyanyi secara bersama-sama. Everyone loves spreadsheets. Actually, they don't. But check this out. Monday.com. Get started. Importance. Semuanya ya, everybody please sing it and feel happy. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Every name. Tanya nggak apa-apa, yang penting teman-teman semangat. So you love, oh no, pretend right I need somebody. Perfect, I hope this. And for you colors the world. Satu, dua, tiga. Tes. Satu. Halo. Join Halo. everyone. Everybody sing it. It's a lovely sing it. Yang lagi Thank you. Tahu lagunya. Thank you. Terima kasih semuanya teman-teman. Semangat semua Pak Putra. Luar biasa ya. Aduh.
Luar biasa ini, luar biasa sekali teman-teman ini. Awalnya emang nge-lag nih Pak, karena ada inilah teknologi lah ya Pak ya. Tapi setelah itu lancar semua Pak, semuanya mengikuti dan dengan semangat nih Pak Putra. Nah, abis dari singing kan kita akan quizzes ya Pak ya? Ya, siap. Nah, kalau quizzes tuh nggak ada ininya Pak, nggak ada hadiahnya gimana Pak? Oh ya harus dong. Betul. Oh, boleh. Hadiah sudah ada. 3 buah buku untuk juara 1, 2, dan 3 khusus mendapatkan buku saya, nanti langsung saya tanda tangani. Saya tanda tangani secara pribadi, saya akan tanda tangan di bukunya, akan diberikan kepada 3 juara 1, 2, dan 3. Nanti boleh langsung diambil di BPSDM Kementerian Dalam Negeri di Kalibata. Silakan. Baik, teman-teman semua. Halo teman-teman semua, bisa mendengar dengan suara saya? Jadi untuk acara selanjutnya, baik, untuk acara selanjutnya kita akan coba untuk quizzes ya. Jadi Pak Putra akan share a link di kolom chat. Jadi teman-teman bisa dibuka chatnya. Di sana akan ada link untuk kita latihan quizzes. Nah, quizesnya ini ada hubungannya dengan lagu yang tadi kita lantunkan ya. Pak Putra, apakah linknya sudah ada di chat room Pak Putra? Nanti ya sebentar, sambil mengerjakan soal quizesnya, nanti sambil dinyanyikan, ya, jadi fun, jadi mudah gitu ya. Jadi jangan merasa stres gitu mengerjakan ininya, di bawah happy sambil dinyanyikan lagu-lagunya seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Coba saya share dulu ini, share screen dulu. Siap. Baik. Ya, sudah saya share di kolom chat. Bapak Ibu tinggal klik saja, jadi langsung bisa bergabung di quizesnya. Silakan, please. Bapak Ibu sekalian, linknya sudah berada di chat, bisa diklik langsung. Menunggu sebentar, nanti covernya akan ke depan, langsung dipencet start Bapak Ibu sekalian. Kita kasih dulu waktu ya, berapa? sebentar dulu biar teman-teman bergabung. Ya. Mungkin sampai 200 atau 300 ini, mungkin nggak bisa semua juga karena waktunya ya. Baik Bapak. Semua 877 ini bisa ikut semua, tapi mungkin tidak memungkinkan. Kita sesuaikan, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Mungkin 200-300 orang yang bisa ikut nanti. Baik Bapak. Sudah 79, 80 ya, kita tunggu sampai 200 lah ya. Baik Bapak. Ini sih semua ikut 877 ya, saya lihat terakhir pesertanya. Luar biasa ini ya. Wah, ya, 875 sekarang Pak. Iya, luar biasa. Nggak kebayangkan ini bisa antusiasmenya ya, sangat-sangat luar biasa. Target kita paling sekitar 500, ternyata bisa tembus hampir 900, hampir 1000, ini luar biasa. Ya, 149, 150 terus. Sampai 200 kali ya. Gimana? Boleh Bapak. Boleh. 200 ya. Sudah start. Oke, kita mulai saja. Oke. Teman-teman, semuanya bisa dipencet start untuk memulai.
Ini nggak bergerak ya? Ada kesalahan teknis kayaknya ya? Halo teman-teman semua, apakah sudah bisa? Apakah sudah bisa memulai kuisnya dengan memencet start? Sudah Bu. Baik, mungkin lag sedikit Pak, karena ini Pak, ditunggu Iya, sebentar, connection banyak Pak. connection ya, kita coba. Baik Bapak. Teman-teman semua, saya ingatkan apabila sudah mengklik link dari chat, ditunggu sebentar lalu bisa langsung start. Pak Putra. Ya, ya. Nggak Sambil- muncul ya di sini ya, tapi ya. Tapi teman-teman mungkin- bisa ya. Sepertinya bisa Pak, mungkin Bisa ya? sedikit nge-lag Pak. Jadi sementara 200 teman-teman menyelesaikan kuis mereka, mungkin yang lainnya bisa latihan Pak. Oh gitu ya. Latihan Boleh, boleh. conversation, betul. Boleh, Karena boleh. jam sudah menunjukkan 10.43 nih Pak. Iya, karena kita mau mau Jumatan ya, siap. Betul, betul Siap, sekali. siap. Baik. Kita stop sharing dulu. Oke, kita cari yang singkat aja nih ya. Boleh, Biar Pak. gampang nih. Ya. Kita drill dulu berarti ya. Saya coba kasih contoh dulu. Nanti Mbak Fitri yang pilih ya. Siapa ya? Mungkin ada berapa orang kira-kira Mbak Fitri? Kita coba 2 atau 3 orang ya Pak ya. Boleh ya. Oke. Kalau bisa suara ininya Pak, suara dari quizesnya di Oke. Ya. Oke. Suara saya masih terdengar tadi? masih terdengar. Teman-teman, Ya, baik. apakah masih mendengar Oke, kita suara akan coba. kami? Saya akan kasih contoh dulu ya, sahabat milenial sekalian. Oke, ladies and gentlemen, now we are arriving at Soekarno-Hatta Airport of Jakarta. Please get off the bus and keep walking to the entrance. I'm arranging your baggage. Thank you.
Baik teman-teman semua, jadi sesi kita yang terakhir ini kita akan langsung latihan speaking teman-teman. Tadi sudah nyanyi, sekarang yang sifatnya berbicara, day-to-day activities gitulah ya. Nah, untuk teman-teman yang mau nyoba, tolong pakai future raise hand ya teman-teman. Siapa yang mau nyoba? Nah, udah 2 orang nih, boleh sekali kita coba Pak Indra Bangda, silahkan Pak Indra. Can we repeat the sentence? Seperti yang di screen Pak. Jadi sudah kelihatan Pak? Apa masih ya, kecil? Sudah. Boleh Pak. Boleh, jadi kita ceritanya ini lagi di airport gitu Pak. Jadi lafalnya seperti ada di bacaan yang ada di screen Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak. Ladies and gentlemen, now we are arriving at Soekarno-Hatta Airport of Tangerang. Please get off the bus and keep walking to the entrance. I am arranging your baggage. Thank you. Thank you. Thank you Pak Indra. Silakan Pak, benar nggak nih Pak? Lafalnya udah keren banget nih Pak Indra. Ya, betul sekali sudah. Ya. Benar? Ya, bagus Pak Indra, luar biasa. Correct. Baik, selanjutnya teman-teman Mbak Tami atau Tami dari Bangda juga nih. Halo Mbak Tami. Iya, pagi. Pagi. Silakan Mbak, dicoba ya kita latihan. Waalaikumsalam. Ladies and gentlemen, now we are arriving at Lombok International Airport of Lombok. Please get out. Hilang Mbak itunya tulisannya. Bandung. Sana negara Bandung. Negara. Halo. Ya, halo. Iya, jadi saya izin Ibu. Jadi saya pakai yang ini ya. Sebentar. Kita lihat dulu gimana Pak Putra? Kita pakai calling group aja. Gimana? Ini screen-nya soalnya di calling the group, bukan di airport lagi nih Pak. Nggak bisa lagi ya? Di calling the group. Muncul Pak, tapi yang calling the group di bus nih Pak. Oh, yang di bus pakai itu aja. Oke. Yang ini ya? Ya boleh. Oke, silahkan Mbak Tami Bentar, coba. saya dengerin dulu nih. Oh ya. Yang mana nih? Yang panjang ini ya? Mau yang mana? Mau yang pendek aja? Yang pendek aja Pak. Ini aja. Ya, ini aja ya Pak ya. Boleh. Yang calling the group ya Pak Putra ya? Yang mana? Yang calling the group jadinya. Ya. Yang ini. Untuk Mbak Tami kasih yang susah Mbak Tami ini. Oh iya. Oke deh, yang panjang deh, boleh deh. Ayo, silakan deh. Persiapan. Yang panjang aja biar cepat pin. Ladies and gentlemen, welcome on. Yang ini apa ya? Yang ini on the bus ya? Iya. Yang ini atau yang mana nih? Mau yang mana? Ya, yang on the bus. Yang calling the group. Calling the group aja. Oke. On the bus. Oke, jadi yang on the bus ya Pak Putra ya. Oke, please. Ladies and gentlemen, welcome on board of Putrajaya Travel Agent. I would like to introduce myself. My name is Tami, and you can call me just Tami. I'm your guide during your transport into your hotel at Swiss Bell Hotel. Ladies and gentlemen, now we are leaving from
Lombok International Airport. We are turning left. We are turning left to the Lombok City. We are going to the Mataram through the Rembige. This is the new toll route. Now we are on the Sayang Gateway and leaving from the airport. Thank you. Terima kasih Mbak Tami. Teman-teman masih banyak nih yang mau ikutan. Mungkin saya panggil lagi satu orang, yaitu halo Pak. Quizisnya ini ya sudah. Baik, mungkin selanjutnya Pak Afrizal. Pak Afrizal mau mencoba, silakan Pak Afrizal. Oke. Kemana ya? Bukit. Sebentar Pak, mungkin dicoba yang sedikit. Ini kayaknya, mohon maaf nih Mbak Fitri, Miss Fitri, ini kayaknya quizisnya di tempat saya error, nggak bisa muncul ya? Baik. Nanti diulang lagi deh, diulang lagi terakhir aja lah, terakhir. Ini coba satu lagi lah, satu orang lagi. Oke. Baik Bapak. Ini Pak Afrizal sudah siap nih Pak. Apakah boleh. kita yang mau yang mana? bebas atau yang mana Pak? Silahkan dipilihkan saja Pak. Untuk mempersingkat waktunya Pak. Calling a group. Yang mana Pak? Yang calling group Pak. Ini ya? Iya. Nah, betul Pak. Silakan Pak Afrizal. Ladies and gentlemen, welcome to the airport of Soekarno-Hatta. Please follow me. Please be careful with your hand luggage, mind your head, and mind your step. Thank you. Thank you. Terima kasih Pak Afrizal. Gimana Pak Putra tanggapannya? Teman-teman nih keren-keren banget ternyata. Okay, wait a minute. Sebentar, kita ini dulu. Ya, coba siapa ini? Teman-teman peserta, mohon maaf ya, di quizesnya ada sedikit kendala di jaringan. Mungkin kita akan mengulangi kembali untuk quizesnya. Lalu untuk latihan speakingnya, kita akan coba untuk satu orang lagi ya teman-teman. Ya kita ulang lagi ya quizesnya. Ada kesalahan teknis ya, nggak apa-apa. Berarti cukup ya, Miss Fitri ya, buat ini ya. Boleh Pak. Juga. Ya, berarti Tadi kita quizzes. gimana tuh Pak komentarnya teman-teman yang baru saja melafalkan dalam bahasa Inggris, fluently-nya gimana, terus speaking-nya udah keren-keren ya Pak ya? Udah bagus-bagus kok. Oke ya. Semua udah bagus-bagus dan keren-keren. Oke, baik teman-teman, kita ini sesi terakhir, kita akan mengulang lagi untuk quizesnya karena waktu juga udah menunjukkan 10.55. Kita coba quizesnya untuk sekali lagi. Mungkin kita akan kurangi sedikit pesertanya. Jadi ya, siapa berat cepat, ya berat ya terlalu banyak sistemnya nggak kuat. Betul. Jadi siapa cepat dia dapat teman-teman. Ya, Mohon dibuka kembali kolom chatnya dan diklik link yang telah diberikan. Jadi siapa cepat dia dapat. Nanti di 100 saja mungkin ya Pak? Iya. Gimana Bapak? 100 saja boleh. Baik. Jadi nanti pada saat sudah di 100 kita akan close ya teman-teman. Mohon maaf sekali kalau tidak bisa masuk. Jadi siapa cepat dia dapat, tolong dibuka kolom chatnya, diklik link di situ. Dari sana ditunggu sebentar, lalu kita akan sama-sama memencet tombol start. Kode game tidak valid. Bagaimana Bapak? Kode game tidak valid. Kodenya tidak valid. Baik Bapak. Nah,
Pak Putra sudah kembali Pak dengan linknya di chat terakhir Pak. Udah, ya udah masuk. Udah cukup sampai 100 ya mungkin ya, udah nggak terlalu berat. Betul. Gimana Bapak? Sudah mencapai berapa orang Pak? 79, 81, 82, ya kita tunggu sampai 100. Oke, udah. Apakah sudah bisa dimulai, Pak? Nggak mau di-start ya? Teman-teman, apakah sudah ada yang bisa push tombol start-nya? Sudah, oke. Masuk? Belum masuk ya? Sudah masuk belum? Kita tunggu dulu sebentar ya. Enggak juga ya? Coba kita ulang sekali lagi, coba. Teman-teman, apakah sudah ada yang bisa masuk ke quizzes-nya? Nggak muncul di sini ya? Sepertinya sih bisa nih Pak. Halo? Di sini nggak muncul. Kita ulang sekali lagi coba. Baik, teman-teman peserta, apakah tadi ada yang bisa memulai quizzes-nya? Ini ada pertanyaan-pertanyaan nih Pak, mungkin kita buka dulu kali ya. Dari Pak Awaludin, ada yang bisa dibantu Pak terkait dengan quizzes atau apa nih Pak? Biasa ini teknis. Oke, coba lagi. Izin Bu, udah bisa tadi. Oh, tadi udah bisa ya? Udah, kita udah selesai. Oh, udah selesai Pak. Ya tadi nggak muncul soalnya, nggak tahu menangnya siapa. Oh iya, ini memang terkendala jaringan ya. Sepertinya ya Pak ya. Iya. Apakah kita kuisnya tetap mau kita lanjutkan? Apa kita mau coba metode lagi yang lain nih Pak untuk kuisnya? Kita coba ya sebentar. Baik.
Error ya Mbak Fitri ya. Nggak bisa ya di start. Baik Bapak, karena animo teman-teman peserta ini tidak seiring sejalan dengan kemampuan jaringan kita. Mohon maaf teman-teman. Walaupun teman-teman ada yang sudah bisa tadi, katanya Pak. Ya, tapi masalahnya nggak muncul. Kalau nggak muncul kan jadi nggak bisa kelihatan pemenangnya siapa gitu. Iya betul Bapak. Nggak kelihatan ya teman-teman. Iya. Teman-teman mohon maaf sekali lagi karena kita ada kendala jaringan. Kendala jaringan, jadi quizzes ini akan kita tangguhkan dulu untuk teman-teman yang sudah mencoba. Oh ya, dapat nih, ada nih, muncul dia. Oh tunggu sebentar teman-teman. Ternyata muncul, jaringannya terlambat ya. Iya, ternyata jaringannya bisa ini. Baik, bisa diumumkan Pak? Ya, jadi juara satunya Kresna Bayu Widya Kasrena ya. Juara satunya. Terus juara kedua Aulia ya. Juara kedua Aulia, juara ketiga Ivin. IFN ya. Muncul ya di layar ya. Oke. Nanti dipersilakan untuk mengambil hadiahnya, buku ya. Buku terbaru saya nanti bisa diambil di BPSDM Kementerian Dalam Negeri di Kalibata. Oke. Terima kasih. Baik teman-teman, mungkin nanti teman-teman bisa meninggalkan kontaknya di chat ya. Untuk teman-teman yang tadi menang quizzes, Bapak Kresna, Mbak Aulia atau Bapak Aulia ini, dan Bapak atau Ibu Ivin. Nah, 3 orang tersebut berhak mendapatkan buku terbaru dari Pak Putra. Untuk teman-teman yang nggak dapat, mungkin bisa buka link selanjutnya aja tuh di e-commerce Tokopedia atau Shopee, karena buku beliau sudah tersedia di sana. Baik, teman-teman, Bapak Ibu peserta sekalian, kita sudah di penghujung acara nih dari program Jumat pagi, Jumpa Belajar ASN Kemendagri. Jadi beberapa hal-hal yang bisa saya simpulkan ya, saya rangkum dari sesi hari ini, bahwa pentingnya untuk ASN itu bisa berbahasa Inggris. Itu sangat penting karena memang peluang-peluang itu bisa didapatkan yang sifatnya untuk individual, pribadi secara langsung, maupun yang sifatnya institusional. Jadi, nah untuk itu kita harus menangkap tuh peluang-peluang. Gimana tuh peluang-peluang itu harus kita tangkap? Kita harus bisa mempertemukan solusi pembelajaran bahasa Inggris yang baik seperti yang disampaikan oleh Pak Putra, ya kan, dengan motivasi kita gitu. Jadi jangan mau bahasa Inggris tapi nggak pernah latihan gitu kan, mau bahasa Inggris tapi nggak ngapa-ngapain, itu juga nggak bisa ya Pak ya. Dan beliau ini itu langsung living example nih, living example peluang-peluang apa yang beliau tangkap dari profisiensi bahasa Inggrisnya. Beliau mendapatkan beasiswa, beliau bekerja sebagai penerjemah dan interpreter, pengajar juga, juri juga, lalu pendamping license officer. Jadi bisa jalan-jalan ke luar negeri nih Pak ya. Ini ya peluang yang harus kita tangkap teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar bahasa Inggris itu tidak boleh membanding-bandingkan. Kalau kata Pak Putra tadi, dia bilangnya learn on your own pace gitu kan. Jadi kita itu harus ngerti gitu, kita itu sukanya belajar bagaimana, apakah kita suka mendengarkan, apakah kita suka menulis, atau kita suka langsung ngomong gitu. Kalau langsung ngomong ya sudah dilatih, dan juga jangan takut-takut gitu ya Pak ya. Betul. Kadang-kadang kan nggak percaya diri, takutnya dibenerin grammarnya nggak apa-apa, grammarnya salah nggak apa-apa, yang penting orang yang kita ajak bicara itu bisa mengerti maksud kita, dimulai dari sana. Itu yang kedua. Yang terakhir ini yang paling susah kalau menurut saya, ini adalah be consistent. Jadi harus konsisten, mulainya dikit-dikit dulu aja, 20 menit, 30 menit, 40 menit gitu ya Pak ya.
Betul. Karena konsistensi itu yang paling penting gitu. Your worst enemy is yourself. Jadi diri kita nih yang penghadang terbesar kita untuk bisa menguasai atau cakap dalam bahasa Inggris. Seperti itu teman-teman. Jadi belajar aja di mana aja nih, di kantor, di rumah, ataupun di busway gitu kan ya, ataupun juga lagi di kereta sambil nunggu kereta gitu kan, bisa di mana saja. Palingnya itu yang bisa kita rangkum untuk sesi kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan, terima kasih banyak nih Pak Putra ya. Thank you so much for your presentation. As you can tell, the participant and I are so excited with your presentation. This discussion is extra special for me, especially because your insight related with my personal experience gitu Pak. Dulu kalau itu zaman dulu belajar bahasa Inggrisnya benar kata Pak Putra dari singing. Nah saya ini Pak Dian itu bos saya, dia selalu bingung gitu. Ini Fitri ngapain nyanyi sendirian di kantor? Karena saya belajarnya dari bernyanyi Pak, ngomong sendiri gitu. So truly thank you for being here Pak. Baik teman-teman semua, kita akhiri acara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Ditunggu nanti ketemu lagi di Jumpa Pagi ya. Jumpa pagi. Selamat siang.